Kalau kita lihat data-data leading indicator yang sudah dirilis di awal tahun ini, khususnya di kuartal 1 tahun ini, data bulan Januari dan Februari memang cenderung mix ya. Kalau kita lihat dari sisi permintaan, beberapa data di antara lain misalkan inflasi, lalu indeks kepercayaan konsumen, lalu penjualan eceran, dan juga penjualan otomotif, ya kita lihat di sini masih mengalami pertumbuhan yang kontraksi. Mhm. Meskipun di sisi produksinya, ya kita lihat di sini PMI manufacturing kita masih berada dalam fase yang ekspansif. Dan selain itu juga kalau kita lihat laju impor, ya meskipun memang secara dibandingkan dengan ekspor memang masih lebih lemah ya, tapi kalau kita lihat di sini sudah mulai ada peningkatan dari sisi impor barang modal dan juga bahan baku. Yang kita harapkan ini berarti sejalan dengan data PMI manufacturing ya. Ya. Dan kalau kita lihat secara umum juga adalah yang mendasari bahwa masih kontraksinya pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tentunya adalah ya tadi pertama adalah dari sisi konsumsi dan juga dari sisi investasi yang meskipun kami melihat secara umum kalau dibandingkan dengan kuartal keempat masih lebih baik lagi ya di kuartal 1, tapi untuk pertumbuhan mencapai pertumbuhan positif saya pikir masih masih belum akan terjadi di kuartal 1 dan kita melihatnya bahwa pertumbuhan positif itu mulai akan terjadi di kuartal kedua tahun ini. Oke, kalau dilihat nih, Mas Joshua, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi World Bank mengeluarkan data baru 4,5 sampai 5,3% di 2021. Menurut Anda cukup realistis nggak angka ini? Atau Mas Joshua sudah menghitung begitu ya, sebenarnya bisa sampai ke berapa sih pertumbuhan Indonesia di tahun ini? Ya, saya pikir memang salah satu syarat prakondisi yang harus memang dipenuhi tentunya adalah vaksinasi itu sendiri ya. Dan kalau kita lihat kan pemerintah saat ini sudah melakukan program vaksinasi yang gelombang pertama ya, dan di tahap kedua dan nanti kita harapkan ini akan kembali terus dipercepat ya untuk yang gelombang kedua dan diharapkan memang kalau kita lihat dari apa namanya, perkiraan dari pemerintah sendiri kan ini akan selesai di Maret 2022 ya. Ya. Dan memang kalau kita lihat secara umum, eee, faktor, eee, untuk kalau kita lihat untuk potensial pertumbuhan ya saya pikir sih untuk tumbuh di kisaran 4% itu masih bisa tercapai ya, Mhm. tapi itu pun dengan syarat tadi bahwa, eee, penanganan Covid-nya semakin membaik, lalu juga terus dilakukan percepatan vaksinasi, dan di sisi lainnya juga pemerintah tetap harus mendorong produktivitas dari belanja, khususnya penyerapan anggaran PEN ini bisa ditingkatkan, dan selain itu juga adalah termasuk juga beberapa stimulus ya, baru Mhm. sudah diluncurkan di bulan Maret ini, sehingga kita harapkan ini akan bisa, ya setidaknya bisa bisa kalau kita lihat potensialnya bisa ke arah 4% ya, tapi kalau misalkan vaksinasinya juga terhambat dan Mhm. kasus Covid ke depannya kan ini kita belum ada yang bisa prediksi gitu ya, sehingga kalau itu tidak tercapai, downside-nya ya bisa Ya, ya. ke kisaran Nah, 3%. jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.